Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari studi kelayakan bisnis perihal analisis studi kelayakan bisnis dari depot air isi ulang Exxon Water. Ya, perkenalkan nama saya Husni Triandi dengan NIM 2014 dari kelas MN20D angkatan 2020. Depot air isi ulang. Air adalah kebutuhan manusia yang paling utama. Untuk menjaga kesehatan pada tubuh kita, dianjurkan untuk mengkonsumsi air sekitar 8 gelas sehari. Kebutuhan air minum saat ini di kebanyakan rumah tangga dipenuhi dengan air kemasan. Apakah dari perusahaan yang memiliki merek atau dari usaha-usaha air minum isi ulang? Karena air dari perusahaan daerah air minum atau PDAM yang biasanya disebut air ledeng sering berbau kaporit. Air minum isi ulang mempunyai harga yang lebih murah daripada air minum yang mempunyai merek. Tetapi air minum isi ulang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk slide selanjutnya itu ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Exxon Water dan jenis usaha dari perusahaan Exxon Water adalah perdagangan. Kegiatan dari usaha ini adalah mendistribusikan air isi ulang dan alamat usahanya atau alamat dari perusahaan Exxon Water ada di Jalan Suhudi Hidayat, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Nomor pos 41313, nomor telepon 0853 100 47777. Selanjutnya yaitu ada aspek legalitas. Yang pertama ada izin usaha, yang selanjutnya ada akta notaris, dan yang ketiga ada aspek manajemen, tugas pokok dan fungsi, dan yang terakhir ada akta notaris. Pertama ada izin usaha berdasarkan nama perusahaan yaitu Exxon Water, dan Exxon Water itu sendiri berbentuk perusahaan perseorangan, dan selanjutnya ada akta notaris yang berisikan nama, nomor, dan surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, dan surat izin mendirikan bangunan. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek manajemen yang terdiri dari seorang ketua, manajer keuangan, bagian pengisian, bagian umum, dan bagian pemasaran. Selain itu, aspek dari manajemen ini sendiri memiliki sebuah tugas pokok dan fungsi. Yang pertama yaitu seorang ketua berfungsi sebagai memimpin, membina, dan mengurus usaha menurut kebijaksanaan yang telah disepakati atau disetujui dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan. Dan yang kedua yaitu manajer keuangan mempunyai tugas yang pertama yaitu merencanakan keuangan, mengelola keuangan, dan penyimpanan keuangan. Ketiga yaitu bagian pengisian yang bertugas membersihkan galon dalam pengisian serta melakukan flushing dan backwash setiap hari cukup 2 sampai 4 menit dengan cara buka tutup pada valve 4 agar pencucian galon lebih steril dan sempurna. Selanjutnya ada bagian umum yang bertugas melayani konsumen ketika membeli air minum isulang dan menerima kritikan dari konsumen serta mengkoordinasikan terhadap kebutuhan fasilitas yang diperlukan dalam perusahaan dan menjalin hubungan timbal balik kepada konsumen dan masyarakat sekitar perusahaan. Yang terakhir dari aspek manajemen itu sendiri ada bagian pemasaran yang mempunyai tugas mengantar pesanan air isi ulang galon, melaksanakan penawaran penjualan kepada langganan, dan menyelenggarakan pemasaran serta mengelola data konsumen.
Yang terakhir ada akta notaris atas nama Husni Triandi nomor B strip 33.TK 07.12 strip TH 2020. Keputusan Kemenkumham memberi pengesahan badan hukum usaha untuk mendistribusikan serta mengelola air isi ulang yang dikelola oleh Exxon Water. Adapun logo dari perusahaan air isi ulang Exxon Water itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada aspek pasar, sasaran pasar. Sasaran air isi ulang ini adalah untuk seluruh kalangan masyarakat yang pada dasarnya tidak terpaku pada umur, melainkan kepada keperluan masing-masing, serta masyarakat yang ada di sekitar Posyandu Mawar 6, Perumahan Bumi Karawang Permai, dan Perumahan Grand Villa Warung Bambu. Untuk slide selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar yang terdiri dari 9 poin. Yang pertama ada segi geografi, yang kedua segi demografi, dan yang ketiga ada segi psikologis, segi perilaku yang keempat, dan yang kelima ada potensi pasar, yang keenam ada pesaing, yang ketujuh ada lokasi, yang kedelapan ada harga, dan yang terakhir ada promosi. Untuk dari segi geografi, target konsumen dari air isi ulang ini adalah masyarakat untuk keperluan memasak ataupun untuk konsumsi secara langsung. Dan selanjutnya ada segi demografi, air isi ulang yang dikelola dan didistribusikan oleh Exxon Water ini dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga dan sebagainya. Dan yang ketiga ada segi psikologis, Exxon Water mempunyai ciri khas sendiri dalam mengelola dan mendistribusikan air isi ulang. Selanjutnya ada segi perilaku, Exxon Water akan terus meningkatkan peralatan dan kinerja untuk hasil yang lebih baik dalam kualitas air yang akan didistribusikan kepada konsumen. Dan yang kelima ada potensi pasar. Dalam hal ini, air isi ulang adalah sebuah kebutuhan dalam kalangan masyarakat. Tentunya air isi ulang ini akan terus meningkatkan dari kualitas air dan pelayanan kepada konsumen. Dan yang keenam ada pesaing. Dalam dunia bisnis ini, suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari karena hal yang wajar. Karena adanya sebuah persaingan dapat meningkatkan kualitas dan produk dari sebuah perusahaan. Dan selanjutnya ada lokasi. Lokasi air isi ulang ini berada di lingkungan yang berada di kawasan ramai penduduk. Tepatnya di Jalan Suhudidayat, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dan yang ke berapa ya ini? Yang ke-8 ada harga. Harga yang ditawarkan dalam air isi ulang ini dalam satu galon sebesar Rp5.000. Dan yang terakhir ada promosi. Untuk menarik konsumen dalam penjualan air isi ulang ini dilakukan secara persuasif kepada orang terdekat, lalu diinformasikan mulut ke mulut secara tidak langsung. Air isi ulang ini akan diketahui oleh publik, serta melakukan promosi pada media sosial seperti WhatsApp. Untuk slide selanjutnya yaitu ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama ada aspek sosial perusahaan adalah bahwa suatu usaha di dalam melaksanakan aktivitasnya tidak berdasarkan pencapaian keuntungan saja, tapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, aspek lingkungan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Atau dengan kata lain, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pemilik saja, tetapi harus juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan masyarakat, dan berpartisipasi aktif di dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua ada dampak ekonomi. Berdirinya depot air isi ulang ini membawa energi positif pada masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan ini terhadap lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat
sekitar yang ada di perusahaan Exxon Water ini. Dan yang ketiga ada dampak budaya. Terciptanya sebuah dampak yang positif terhadap karyawan yang bekerja pada perusahaan yang akan membawa ketelitian kerja, kerja keras dan kedisiplinan terhadap perusahaan Exxon Water. Dan yang selanjutnya adalah aspek finansial. Kebutuhan dana investasi. Poin pertama ada biaya praoperasi mencapai 120.100.000 rupiah. Dan yang kedua ada B, modal kerja yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar sebesar 1.146.000 rupiah. Untuk slide yang ke-10 ada rencana kebutuhan dana. Yang pertama ada poin A yaitu aktiva tetap yang isinya ada peralatan air isi ulang senilai 32 juta rupiah. Dan yang kedua ada kendaraan. Nah, untuk kendaraan itu sendiri terdiri atas satu sepeda motor dan satu apa ya bisa dibilang bektor atau beca motor senilai 21 juta rupiah. Dan yang ketiga ada galon 60 piece senilai 2.100.000 rupiah. Dan yang terakhir ada bangunan senilai 65 juta rupiah. Dan untuk jumlah aktiva tetap itu sendiri ada senilai 120.100.000 rupiah. Dan yang selanjutnya ada aktif pelancar. Yang pertama yaitu ada filter air senilai 120.000 rupiah. Dan selanjutnya ini ada air sulang. Yang dimaksud dari air sulang adalah ini air mentah yang akan dikelola nantinya oleh perusahaan Exxon Water dan lalu didistribusikan kepada konsumen senilai 600.000 rupiah. Dan selanjutnya ada tisu galon ada 126.000 rupiah. Nah, ini untuk tisu galon itu sendiri ini berdasarkan pemakaian secara 1 bulan. Dan yang selanjutnya ada tutup galon senilai 185.000 rupiah, 180.000 rupiah. Nah, itu ini juga sama pemakaian selama 1 bulan. Dan untuk jumlah aktif lancar itu sendiri ada 1.146.000 rupiah. Dan untuk total aktiva yaitu 120.000 mohon maaf 120.100.000 rupiah ditambah 1.146.000 rupiah sama dengan 121.246.000 rupiah. Nah, untuk total aktiva itu sendiri yaitu antar penambahan dari aktiva tetap dan aktiva lancar. Selanjutnya ada proyeksi biaya per bulan per tahun sebagaimana dimaksud yaitu adalah gaji karyawan. Yang pertama ada manajer keuangan 75.000 per hari dan untuk per bulannya ada 2.250.000 dan untuk per tahunnya ada 27 juta rupiah. Dan yang selanjutnya ada bagian pengisian 50.000 per hari, 1.500.000 per bulan dan 18 juta rupiah per tahun. Dan bagian umum sama seperti dengan bagian pengisian. Dan selanjutnya ada bagian pemasaran senilai 65.000 per hari, 1.950.000 per bulan dan 23.400.000 rupiah per tahun. Dan untuk jumlah gaji karyawan itu sendiri senilai 240.000 per hari dan untuk per bulannya itu sendiri ada 7.200.000 rupiah dan untuk per per tahunnya itu sendiri jumlah secara keseluruhan ada 86.400.000 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya ada biaya-biaya per bulan dan per tahunnya dari perusahaan Exxon Water.
Yang pertama ada biaya listrik, yang dimana per bulan biaya listrik senilai 250.000 dan per tahunnya yaitu ada 3 juta. Dan yang kedua ada biaya perawatan depot 150.000 ini per bulan dan per tahunnya ada 1.800.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya bensin untuk kendaraan 120.000 per bulan dan untuk per tahunnya ada 1.440.000 rupiah. Dan untuk jumlah biaya per bulan itu sendiri dari ada 520.000 rupiah dan untuk per tahunnya sebesar 6.240.000 rupiah. Dan untuk jumlah aktiva ini sendiri yaitu yang pertama ada senilai 121.246.000 rupiah itu ada dari total aktiva dari aktiva tetap dan aktiva lancar dan ditambah 92.640.000 rupiah itu ditambah total biaya-biaya per bulan dan per tahun. Dan maka jumlah aktiva yang telah ditambahkan ini senilai 213.886.000 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada perhitungan BEP. Keuntungan per unit sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi per unit. Harga jualnya itu senilai Rp5.000 dan biaya produksi per unit itu sendiri senilai Rp3.000 dan hasilnya adalah Rp2.000. Dan selanjutnya yaitu ada BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, untuk biaya tetap ini sendiri senilai Rp92.640.000 dan untuk harga per unitnya Rp5.000 dan dikurangi biaya variabel per unit senilai Rp3.000, maka hasilnya adalah Rp46.320 air isi ulang. Untuk selanjutnya ada BP dalam rupiah, biaya tetap dalam kurung margin keuntungan per unit dibagi harga per unit sama dengan biaya tetap senilai Rp92.640.000 dibagi dalam kurung margin keuntungan per unit yaitu senilai Rp3.000 dan dibagi harga per unit senilai Rp5.000 maka jumlahnya Rp154.400.000. Dan telah dilakukan sebuah perhitungan di atas, maka dari itu dalam 1 bulan air isi ulang yang dapat terjual rata-rata yaitu ada 37.506 air isi ulang dengan harga 5.000. Keuntungan rata-rata dalam 1 bulan adalah Rp154.400.000 dengan modal awal. Yang selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Untuk rumusnya yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. Untuk pendapatan itu sendiri senilai Rp154.400.000 dikurangi pengeluarannya senilai Rp92.640.000 dan maka hasilnya yaitu Rp61.760.000. Nah, yang selanjutnya yaitu ada payback periode. Payback periode adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan atau dalam secara garis besar adalah periode pengembalian modal. Nah, untuk rumus itu sendiri modal awal dibagi keuntungan per bulan. Untuk modal awal itu sendiri senilai Rp213.886.000 dibagi keuntungan per bulannya senilai Rp61.760.000. Maka hasilnya adalah 3 bulan 5 hari. Maka dari itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya itu ada NPV
Yang dimaksud dengan NPV adalah selisih antara pemasukan dan pengeluaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk profit itu sendiri adalah hasil pendapatan yang diperoleh pembeli. Nah, untuk DF sendiri yaitu diskon faktor dengan menggunakan rumus DF sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus R kurung tutup T kuadrat. Nah, untuk DF-nya sendiri yaitu senilai 10% dan VV yaitu present value merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk perhitungan itu sendiri yaitu dengan cara diskon faktor dikali pendapatan per bulan. Contohnya yang pertama yaitu 0,901 dikali 61.760.000 rupiah. Maka present value yang dihasilkan 55.645.760.000 rupiah. Dan untuk selanjutnya 0,8264 dikali 61.760.000 rupiah, maka hasilnya 51.038.464 rupiah. Begitupun dengan seterusnya, maka dengan secara keseluruhan present value atau tingkat keuntungan yang diharapkan secara total yaitu senilai 420.177.984.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu present value dikurangi dengan modal awal. Nah, untuk present value-nya itu sendiri senilai 420.177.984 rupiah dikurangi modal awal senilai 213.886.000 rupiah. Maka hasilnya 206.291.984 rupiah. Dengan demikian, investasi yang dilakukan dalam pendirian usaha depot air isi ulang Exxon Water ini sangat layak karena hasil positif pada NPV sebesar 206.291.984 rupiah. Nah, pada slide selanjutnya ada internal rate of return atau disingkat IRR. IRR adalah metode untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Nah, untuk menghitung itu sendiri yaitu dengan cara diskon faktor dikali dengan pendapatan per bulan. Nah, untuk diskon faktor yang pertama yaitu 0,8343 dikali pendapatan per bulan dan perlu 1.760.000 rupiah, maka menghasilkan present value senilai 51.526.368 rupiah. Nah, untuk yang kedua 0,8733 dikali 61.760.000 rupiah, maka menghasilkan nilai present value senilai 53.935.008 rupiah. Nah, begitupun dengan seterusnya. Nah, setelah dihitung secara keseluruhan, maka jumlah dari VVO Project senilai 511.758.648 rupiah. Selanjutnya PPO Project sama dengan 511.758.648 rupiah dikurangi PPO Outlay yang senilai 213.886.000 rupiah, maka nilainya yaitu 297.872.648.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya dengan menggunakan diskon faktor senilai 12%, caranya seperti sama dengan sebelumnya, yang dimana 0,8928 dikali 61.660.000 rupiah, maka present value yang dihasilkan senilai 55.139.300
Rp328. Nah, untuk yang kedua pun 0,7976 dikali Rp61.760.000, maka hasilnya Rp49.259.776. Begitupun dengan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya dan jumlah dari present value dengan diskon faktor senilai 12% yaitu Rp351.241.472. Nah, untuk selanjutnya PV of Project senilai Rp355.241.472 dikurangi PV of outlay senilai Rp213.886.000, maka hasilnya senilai Rp137.355.472. Untuk slide selanjutnya yaitu ada diskon rate senilai 7% dan 12%, PP Project dan PP Project dikurangi PP of outlays pada 7%. Nah, untuk PP Project pada diskon rate 7% senilai Rp511.758.648. Nah, untuk yang 12% senilai Rp351.241.472. Nah, untuk PPF of Project dikurangi PV of outlays pada 7% senilai Rp511.758.648. Nah, untuk yang 12% senilai Rp213.886.000, maka jumlahnya yaitu senilai Rp160.517.176 dan Rp267.872.648. Nah, untuk selanjutnya yaitu Rp297.872.648 dibagi 60.517.176 dibagi kemudian dikalikan dengan 1%, maka hasilnya 1,85%. Setelah itu 7% ditambah 1,85% sama dengan 8,85%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal perhitungan DF ataupun diskon faktor yang digunakan pada investasi tersebut senilai 8,85%. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan. Dari aspek pasar terlihat bahwa pertumbuhan penduduk desa Warung Bambu memiliki pertumbuhan yang pesat, sehingga usaha air minum ini memiliki pasar yang baik, maka usaha ini dapat diterima. Sedangkan dari aspek sosial, pendirian usaha depot air usulan ini dapat menjadi lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar perusahaan ExxonMobil ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis studi kelayakan bisnis perusahaan air isi ulang ExxonMobil. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur bahasa dan kesalahan dari perhitungan yang saya telah jabarkan, dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Sampai jumpa.